Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya di Rayu di channel. Sekarang tanggal 25 Desember 2021, hari Natal ya. Selamat buat yang merayakan. Oke teman-teman, kita sapa dulu yang berkunjung ke sini. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Kita dan seisi rumah kita dilancarkan teman-teman dalam segala aktivitasnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini saya mau sedikit berbagi lagi dengan teman-teman ya untuk edukasi. Beberapa video sebelumnya sudah saya bahas mengenai mobil ini ya teman-teman. Ini mesin mobil Avanza 1300 cc yang kemarin mengalami permasalahan ini ya. Ini apa namanya, stang sehernya kayak gini. Jadi mobilnya nih lagi dipakai ke daerah Jawa, terus jebol di jalan ya. Terus di towing, dibawa ke Jakarta. Nah jadi teman-teman, untuk mobil ini ya, mesinnya ya, ini jebolnya di nomor 2 nih ya kemarin nih. Ini nomor 1 di depan mesinnya, itu belakang, ini flywheel belakangnya 1 2 3 4. Nomor 2 nih jebol. Nanti kalau ini saya sih nggak minta-minta ya teman-teman, jangan sampai ngalamin ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sekarang mobil teman-teman lagi di bengkel nih misalnya ya, kita kan sebagai pemilik mobil, kita ya katakanlah orang awam gitu ya teman-teman ya, kita masukin mobil ke bengkel, apakah mungkin tempat itu bukan tempat yang kita kenal, kan bisa saja kan di luar daerah, bisa gimana gitu kan ya. Nah teman-teman, video ini akan sedikit membantu kalian ya, untuk sedikit kita menambah pengetahuan, hanya untuk sekedar kita mengantisipasi saja ya, supaya nanti jangan sampai ada oknum-oknum pihak bengkel atau montir yang curang gitu ya. Jadi kita bicara oknum ya teman-teman ya. Saya sangat menghormati teman-teman saya profesi dengan saya ya, mekanik. Tentu tidak semua, tapi kita harus punya sedikit dibekali pengetahuan ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ini ya mengalami masalah yang sama seperti ini ya, entah itu nomor 1 kah yang jebol, 2 atau nomor berapapun ya, maka kita nanti bisa melihat bagaimana kondisi mesin mobil kita nih teman-teman. Contoh kayak ini ya. Ini jelas kemarin ya, nomor 2 ini kerak asnya sudah jebol ya. Maksudnya harus masuk ke bengkel bubut ya. Sudah saya bahas di video sebelumnya, silakan kalau teman-teman mau menonton. Setelah itu kita juga kan harus membelanjakan metalnya ya. Karkas itu pakai metal, nanti tinggal dilihat awalnya dia standar naiknya berapa ya. Kalau masih bisa dibubut ya dibubut, kalau nggak bisa dibubut cari copotan. Kalau nggak bisa juga cari copotan, misalnya mahal, bisa dibuat satu saja tuh ya. Untuk karkasnya itu satu cukup untuk dia nih ya kan. Jadi dibesarkan, diambil lagi dagingnya, jadi metalnya dinaikin ya jadi 100 atau 150. Hanya itu aja sendiri, yang lain tetap standar kalau memang masih standar. Yang kedua untuk piston. Nah dinding silinder ini kalau misalnya pada saat jebol kemarin ya, ini kan nggak apa-apa dinding silindernya ya. Maksudnya dinding silinder ini masih bisa layak dipakai ya, belum ada kerusakan parah. Kalau misalnya dia sampai di sini teman-teman, mobil teman-teman mesinnya itu masih bisa, berarti kita hanya cukup mencari piston saja ya. Kalau beli baru kan nggak bisa beli satu, harus satu set. Nah berarti teman-teman cari di bengkel bubut. Bengkel bubut itu biasanya dia itu kan suka ganti-ganti tuh, mungkin 2 rusak 1 masih bagus. Nah teman-teman boleh cari di bengkel bubut atau cari di tempat yang jual barang copotan. Jadi kita beli pistonnya 1 ya, disesuaikan ini oversize berapa nih, standar kah atau 0,25 atau 50, disesuaikan. Lalu kita juga bisa belanjakan stang seher. Ini stang sehernya kalau Avanza 13 itu harganya barunya ya 300.000 nih, kayak gini nih ya. Nah kemudian kita karena ring sehernya ikut rusak ya kan, nah kita juga harus bisa kita belanjakan ring sehernya juga sekalian ya kan. Nah, jadi kerusakannya untuk kita ketahui ya, maksudnya jangan sampai nanti bengkel bilang ini harus diganti semua nih pistonnya 4-4-nya, padahal teman-teman bisa nyari satu aja ya. Tapi dengan catatan kondisi buring ini nih, pinggiran liner ini harus masih bagus ya teman-teman ya. Karena kalau ini sampai sudah kemakan,
berarti kita harus mengganti piston yang baru dengan kondisi oversize lebih tinggi. Jadi nanti ini dibuang semua dagingnya di bengkel bubut, jadi piston lama nggak dipakai, dipasang piston baru. Tapi kalau di sininya masih bisa, nggak baret dan masih diukurnya masih oke, kita cukup beli satu saja. Jadi cara mengakalinya seperti itu. Tetap barangnya barang copotan yang kita beli ya, karena barunya kan nggak ada jual satu, jualnya komplit. Sama ring sehernya kita harus beli satu set ya. Setelah itu teman-teman, yang harus teman-teman juga ketahui ya, ini sekalian juga buat montir-montir pemula gitu, awal-awal ya, masih dalam tahap belajar. Kalau misalnya mobilnya udah turun seperti ini mesinnya ya, kita kan mau ganti, namanya proses mau ganti ring seher ya. Nah teman-teman lihat di sini ya teman-teman, ini tuh harus teman-teman pahami ya. Di sini tuh banyak sekali penumpukan, lihat nih ya, saya copot dulu ring sehernya, kita buka ya. Nah di sini tuh banyak sekali penumpukan kotoran ya, kerak. Ini bekas pembakaran nih di sini nih, lihat nih ya, ini banyak nih teman-teman nih sini nih. Nah, jadi kita nanti kita kerok nih teman-teman ya, kita kerok nih semua nih sampai sebersih-bersihnya semuanya. Karena apa ya, pada saat kita memasang ring seher yang baru, kalau di sini sudah banyak sekali terjadi penumpukan kotoran, di sini sudah penuh ya, maka ring seher baru yang kita pasang itu ngerinya bisa patah kalau kita masukinnya maksa. Karena ring seher baru itu ukurannya pasti lebih lebar ya teman-temannya, lebih tinggi, lama kan udah terkikis. Jadi semua nih kita kerok di sini ya, dalam sampai putih banget nih semua nih, tiga-tiganya nih, dari ring oli ya, tengah sampai ke atas semua nih kita bersihin ya, semuanya kita bersihin. Karena kalau tidak dibersihkan pada saat pemasangan itu nanti akan susah ya, bisa memicu mesin juga cepat panas, dan setelah itu susah untuk di starter ya masuk. Jadi ini mesti kita bersihkan semua sih, maksudnya sih piston yang lama ya, yang lama yang nggak rusak, kalau memang mesinnya pas lagi diturunin teman-teman, seperti itu. Nah jadi inti dari video ini saya hanya ingin mengingatkan teman-teman ya, sedikit banyaknya kita sebagai pemilik mobil harus belajar juga walaupun sedikit-sedikit mengenai mesin mobil. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya kita yang mengalami, atau mungkin saudara-saudara kita yang mengalami suatu hari nanti ya kan, aduh bengkel bilang nih sekian puluh juta nih, nah kita bisa cari tahu tuh apa sih masalahnya, kok bisa sampai semahal itu Pak, ini kerusakannya begini-begini. Nah teman-teman silakan ikuti aja di channel YouTube saya, sudah saya bahas juga banyak hal ya. Jadi YouTube saya ini lebih kepada edukasi ya teman-teman ya, saya sering suka menjelaskan ya, untuk bekal buat teman-teman yang masih belum paham. Kita pelan-pelan waktu berjalan kita akan mengerti ya kan, tujuannya supaya kita jangan mudah di tanda kutip ya, oknum-oknum bengkel yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja ya video kali ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya. Semoga video ini membantu kalian. Dukung terus Rayu di channel, jangan lupa di subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan teman-teman saya ucapkan sekali lagi selamat Natal buat yang menjalankannya, dan juga selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Salam otomotif dan salam sukses Rayu di channel. Bye. Thank you.